Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek coaching. Hari ini pada siklus 1 ini saya Nur Kadri bertindak sebagai coach dan silakan Ibu Hijma tindak sebagai coaching. Baik, sudah siap Ibu? Kita siap. Mulai. Selamat siang Bu Hijriah, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah baik ya Bu. Tadi aku WA, ada hal penting yang ingin Ibu bicarakan. Ada apa ya Bu? Bu, saya bingung sekali. Oh, Ibu bingung? Bingung kenapa ya? Begini Bu, saya bingung sekali memikirkan bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan kompetensi saya di dalam pengelolaan kelas. Wah, bagus sekali nih keinginan Ibu mau meningkatkan kompetensi dalam hal mengelola kelas. Kalau saya boleh tahu Ibu Hijriah, kenapa Ibu menginginkan meningkatkan kompetensi di dalam mengelola kelas? Ya, begini Bu, saya ingin selama ini saya mempunyai harapan agar suasana kelas saya itu bisa nyaman dan kondusif dan juga bisa menyenangkan buat siswa saya. Oh, jadi Ibu menginginkan suasana yang kondusif, nyaman di dalam kelas. Kalau saya boleh tahu, menurut Ibu kondusif dan nyaman itu bagaimana suasananya Bu kalau di dalam kelas? Kalau saya boleh tahu. Jadi begini Bu, saya ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang dapat mendukung proses belajar mengajar ketika saya mengajar siswa, di mana saya bisa mengajarkan anak-anak dan mereka juga bisa fokus di dalam pembelajaran dan mereka juga bisa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Serta saya juga mau semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran tanpa gangguan apapun supaya mereka bisa konsentrasi dalam belajar. Wah, hebat sekali tujuan Ibu. Bagus sekali Bu rencana Ibu. Ibu guru hebat kalau punya tujuan seperti itu. Sekarang dari tujuan Ibu yang tadi itu apa saja yang sudah Ibu lakukan supaya tujuan Ibu tercapai? Hal apa saja yang Ibu sudah lakukan? Alhamdulillah saya sudah coba beberapa cara Bu, seperti mencoba beberapa metode pembelajaran. Terus saya juga coba bagaimana memberikan pembelajaran yang efektif. Tetapi saya rasa itu belum benar-benar efektif sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Jadi Ibu sudah menggunakan beberapa metode ya, tapi tujuan Ibu belum berhasil. Sekarang menurut Ibu apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu ketika ingin mencapai tujuan tadi itu menciptakan kelas yang kondusif dan nyaman tadi? Kira-kira tantangan terbesar Ibu itu apa?
Di sini kesulitan saya Bu, tantangan terbesarnya itu saya masih sulit mengatur siswa yang ketika sedang belajar mereka masih sibuk keluar masuk di dalam pembelajaran. Di dalam kelas mereka nggak bisa tenang, selalu saja keluar masuk. Selain itu masih ada tantangan lain Bu, yang menurut Ibu tantangan paling sulit untuk Ibu hadapi? Untuk saat ini itu Bu tantangan yang paling sulit menurut saya. Sekarang yang kira-kira ingin Ibu lakukan supaya hambatan itu apa yang ingin Ibu untuk mencapai tujuan tadi, kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Saya ingin memiliki suatu strategi Bu yang dapat saya terapkan di dalam kelas, di mana strategi ini mampu mengendalikan siswa yang berbicara atau yang sering mengobrol dan keluar masuk pada saat jam pelajaran itu tadi Bu. Iya, jadi Ibu ingin memiliki strategi ya, strategi jitu bagaimana mengendalikan siswa yang suka mengobrol di dalam kelas pada saat kita mengajar, yang menyenangkan sekali ya Bu. Kalau kita menjelaskan dengan serius, tapi ada beberapa siswa yang asik ngobrol. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke strateginya, kita harus cari tahu dulu kira-kira apa yang menyebabkan siswa tadi sering ngobrol pada saat kita mengajar atau kita menjelaskan. Kalau menurut Ibu, kira-kira apa penyebabnya atau kenapa siswa tadi lebih senang ngobrol pada saat Ibu mengajar? Menurut saya Bu, apa ya? Mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau bisa juga mungkin mereka bosan Bu di dalam kelas, mungkin panas, gerah, atau mungkin juga karena mereka ingin menarik perhatian saya Bu. Itu. Ya, betul sekali ya Bu. Anak-anak zaman sekarang seperti itu, suka cari-cari perhatian. Iya. Mungkin ya bosan ya, seperti apalagi sekarang musim kemarau cuacanya panas sekali ya. Tapi Ibu coba ingat-ingat kembali, tadi ada 3 kemungkinan yang Ibu sebutkan penyebabnya sehingga siswa lebih suka mengobrol. Kalau Ibu ingat-ingat kembali, gali-gali kembali, kira-kira dari ketiga penyebab tadi mana yang kemungkinan paling besar penyebabnya, yang mana di antara ketiga tadi menurut Ibu? Menurut saya kira-kira mereka sering ngobrol, mungkin mereka kurang memahami ya materi pembelajaran saya yang saya ajarkan kepada mereka. Mungkin mereka merasa materinya terlalu sulit sehingga mereka kesulitan. Itu Bu. Ya, jadi menurut Ibu karena materi yang Ibu jelaskan ya tidak mereka pahami. Sekarang menurut Ibu kira-kira ada tidak strategi yang Ibu bisa gunakan supaya siswa bisa memahami apa yang Ibu ajarkan? Menurut Ibu ini kira-kira strategi apa ya yang saya pakai supaya anak-anak bisa paham pada saat saya menjelaskan? Ada Bu, mungkin sepertinya saya memerlukan strategi. Saya harus memberikan penjelasan yang lebih baik dan lebih rinci atau lebih jelas pada anak-anak saya. Dan saya juga merasa saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar anak-anak merasa tertarik untuk belajar dan mereka tidak bosan. Seperti itu Bu. Iya, bagus sekali. Sudah, menurut saya strategi itu
sangat gitu. Sekarang kira-kira menyajikan materi kepada siswa itu supaya bisa lebih menarik, siswa juga bisa mengerti dan tidak bosan. Kira-kira caranya seperti apa itu? Hal yang harus saya lakukan sepertinya dengan cara merancang pembelajaran dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang terus, dan mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Dan saya juga akan menyajikan materi yang menarik dan menggunakan media yang sesuai. Dan misalnya dengan video, gambar, atau mungkin dengan bahan bacaan. Saya juga akan memberikan tugas dengan menggunakan game edukatif dan berkolaborasi dengan rekan setempat untuk membuat media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak merasa jenuh atau merasa bosan. Seperti itu. Wah, langkah Ibu hebat menurut saya nih. Metode yang harus divariasikan, kemudian menyediakan video pembelajaran, harus menyediakan media gambar, bacaan, itu sudah sangat luar biasa ya. Tadi saya dengar Ibu mau berkolaborasi ya dengan rekan sejawat. Ya, itu sudah sangat bagus sekali Bu. Kita harus menjalin kolaborasi dengan teman-teman. Dari langkah-langkah Ibu tadi, kira-kira ada tidak langkah tambahan yang bisa mendukung bagaimana tujuan Ibu tadi supaya siswa tidak mengobrol, supaya siswa tidak bosan? Kira-kira ada lagi cara gitu Ibu ya yang bisa Ibu keluarkan? Ada Bu, saya juga akan memberikan penguatan positif kepada peserta didik supaya mereka tidak mengobrol lagi pada saat mengajar. Saya juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang duduknya tenang dan rapi. Dan pada saat saya menjelaskan, saya juga akan meminta mereka untuk mematuhi kesepakatan kelas yang pernah mereka buat. Seperti itu, Bu. Strategi Ibu yang satu ini ya menurut saya juga mantap ya Bu. Ibu mau memberikan pujiannya anak-anak zaman sekarang ya Ibu, senang kalau kita memuji-muji mereka ya. Saya yakin teman-temannya juga akan berusaha. Oh, saya juga ingin dipuji Ibu Hijriah ya. Sekarang bagus sekali ya, semoga cara Ibu ini bisa membuat kita lebih fokus ketika Ibu mengajar. Kira-kira kapan Ibu akan menggunakan strategi ini? Insya Allah Bu, saya akan gunakan strategi itu pekan depan, minggu depan. Oh iya, pekan depan ya. Ya, kalau Ibu menggunakannya pekan depan, saya mau tunggu kabarnya ya Bu. Saya mau tahu kira-kira setelah mengimplementasikan strategi Ibu tadi hasilnya bagaimana. Kemudian kita bisa refleksi, evaluasi, dan apakah ada tindak lanjutnya, ada yang bisa kita kembangkan lagi dari cara-cara Ibu yang telah diterapkan di dalam kelas. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya akan melakukannya dan segera menghubungi Ibu. Terima kasih ya Bu, sampai jumpa kembali dan tetap semangat Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu. Demikianlah percakapan coaching kami dari siklus pertama tadi. Saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Hijriah Rahman. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mengadakan siklus percakapan, yaitu siklus kedua. Saya sendiri sebagai coach Hijriah Rahman dari SMP Negeri 1 Turikale, dan teman saya sebagai coach Nur Kadri dari SMP Unggulan Darussalam Kabupaten Maros. Adapun tujuan dari kunci kami yaitu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baiklah, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Hijriah. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Ibu. Baik, Bu. Ada apa Ibu kelihatannya terlihat murung? Sedang banyak pikiran ya, Bu? Iya nih, Bu. Saya bingung sekali. Saya memikirkan tentang P5 yang akan dilaksanakan di sekolah kita pekan depan. Oh, tentang P5. Saya mendengar bahwa Ibu ditunjuk dari kepala sekolah ya sebagai koordinator P5. Proyek apa yang sedang Ibu persiapkan untuk siswa? Kalau boleh tahu, saya ingin mendengar lebih lanjut tentang proyek tersebut dan mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya, ini Bu, saya sedang merancang proyek P5 tentang kearifan lokal ya, Bu. Kemudian saya berencana melibatkan siswa. Saya mau siswa terlibat langsung meneliti tentang budaya lokal di daerahnya, di sekitar lingkungan mereka ya. Namun ada beberapa hal yang belum optimal, Bu, dalam pelaksanaannya ya. Terutama saya ingin sekali melibatkan siswa supaya bagaimana dalam penelitian ini mereka bisa ikut aktif, Bu. Itu masalah saya. Wah, itu menarik sekali, Bu, tema yang Ibu pilih. Nah, kearifan lokal ini sangat relevan untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada siswa. Nah, Ibu kalau boleh saya tahu lebih spesifik lagi, bagaimana dari keterlibatan siswa yang menurut Ibu Kadri ini masih kurang optimal? Kira-kira dari segi apa, Bu? Begini, Bu, mereka belum sepenuhnya antusias, Bu, dalam penelitian ini. Mereka terlihat belum mau aktif dalam partisipasi. Mereka belum ingin berpartisipasi. Apa ya, mungkin mereka belum paham tentang apa yang topik yang saya mau berikan kepada mereka, ataukah topik saya yang kurang menarik. Saya pernah coba memberikan ini kepada siswa, saya coba jelaskan, respon mereka sangat pasif, Ibu, cenderung pasif ketika saya melempar kepada mereka. Tidak ada respon yang menarik menurut saya, mereka sangat pasif. Begitu ya, Bu. Baik, Bu, berdasarkan pengalaman Ibu, apakah Ibu sudah pernah mencoba pendekatan lain seperti misalnya selain ceramah atau penjelasan? Kira-kira mungkin ada metode yang bisa lebih mengaktifkan rasa ingin tahu mereka, Bu. Siapa tahu Ibu punya metode lain. Kalau boleh tahu, Bu. Saya baru menggunakan metode ceramah, Ibu. Ceramah dan diskusi kelas. Saya mau menggunakan baru menggunakan metode ceramah, sehingga saya mau mengganti itu. Saya mungkin bisa memberikan mereka tugas berupa proyek ya, Bu, mungkin supaya mereka lebih mandiri. Namun
kalau saya kasih proyek, takutnya mereka belum terbiasa Ibu dengan proyek tadi. Oh, seperti itu Bu, bagus sekali kalau misalnya Ibu sudah mempertimbangkan tugas berbasis proyek. Nah, saya setuju metode seperti ini. Itu bisa lebih memberdayakan siswa. Nah, kira-kira menurut Ibu tugas proyek yang seperti apa yang akan Ibu berikan kepada siswa yang bisa melibatkan siswa secara langsung dalam mencari informasi tentang budaya lokal di sekitar lingkungan mereka. Seperti apa ya, Bu? Apa ya, Bu? Mungkin saya mencoba metode eksplorasi langsung ya, Bu. Mungkin itu lebih bagus. Misalnya saya minta kepada mereka melakukan wawancara mungkin Ibu kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di lingkungan tersebut, mungkin yang masih tahu tentang budaya lokal di daerah tersebut. Kemudian selain wawancara, oh iya Bu, saya bisa mungkin ya, saya minta mereka untuk mengunjungi langsung ya Bu situs budaya lokal yang ada di lingkungan mereka. Mungkin dengan seperti itu mereka lebih senang karena bisa langsung berbicara dengan tokoh yang mengenal tentang kearifan lokal, bisa melihat langsung yang mana tempat-tempat yang situs budayanya di dekat rumahnya. Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Ya, itu ide yang sangat menarik sekali Bu menurut saya. Saya rasa dengan cara tersebut maka siswa-siswa Ibu bisa lebih tertarik dan termotivasi karena terjun langsung ke lapangan. Mereka bisa melihat-lihat secara langsung tanpa maksudnya penasaran. Dan kira-kira menurut Ibu alat atau media apa yang bisa siswa gunakan untuk mempermudah mereka nih Bu dalam kegiatan wawancara atau kunjungan ke situs budaya lokal tersebut. Kira-kira media dan alatnya itu seperti apa Bu? Apa ya Bu, media yang paling bersumber budaya yang tidak mahal? Oh ya, mungkin mereka bisa menggunakan HP ya Bu, karena HP kan ada alat perekamnya ya Bu, kalau tidak salah. Iya, ada alat perekam lah ya. Mereka mungkin bisa menggunakan HP tersebut untuk merekam wawancara atau membuat video langsung dengan bapak atau tokoh yang ada di masyarakat tadi. Kemudian mungkin mereka juga bisa membuat video dokumentasi ketika mengunjungi tempat-tempat lokal, budaya-budaya lokal yang ada di lingkungan mereka. Nah, luar biasa sekali itu Bu. Saya yakin dengan penggunaan teknologi seperti yang tadi Ibu bilang, dengan menggunakan HP untuk merekam atau membuat video serta dokumentasi, mungkin saya rasa itu akan semakin membuat proyek ini sangat relevan dengan keseharian mereka. Dan saya kira mereka juga akan senang dengan cara seperti ini. Nah, selain itu, kira-kira bagaimana dengan penguatan kolaborasi di antara siswa? Apakah sudah ada strategi untuk mengelola kerjasama mereka di dalam kelompok, Bu? Kolaborasi ya, Bu. Kolaborasi kerjasama ya, Bu, maksudnya? Oh iya. Ya. Oh iya. Oh, saya bisa mungkin membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil mungkin, Ibu. Jadi sambil saya bagi mereka dalam kelompok kecil tadi, kelihatan mereka bisa saling bekerja sama, tapi belum ada aturan yang jelas. Mungkin saya bisa memberikan panduan berupa peran khusus ya kepada setiap anggota agar lebih terstruktur kerjanya mungkin ya seperti saya ya, bagaimana itu menurut Ibu? Nah,
Itu bagus sekali ya, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Benar sekali itu Bu. Ibu bisa memberikan juga peran dalam kelompok dan bisa membantu siswa mengembangkan tanggung jawab dan keterampilan kerjasama mereka. Nah, mereka juga bisa dengan teman-temannya. Mereka bisa saling dekat ketika kerja di lapangan nanti. Nah, kira-kira tugas atau peran apa yang akan Ibu lakukan kepada mereka nanti ini? Seperti apa itu, Bu? Oh iya, mereka harus punya peran ya Bu. Iya. Peran apa ya? Oh ya, peran yang pertama mungkin saya harus memilih dulu siapa ketua kelompok atau pemimpin kelompoknya ya Bu. Ya, betul sekali. Saya pilih dulu ketuanya ya pemimpin kelompok. Kemudian setelah pilih pemimpin kelompok, mungkin saya pilih yang mana yang melakukan penelitian atau wawancaranya atau melakukan budaya-budaya mana yang menurut mereka adalah budaya lokal di daerah itu. Kemudian saya pilih dokumenter ya, yang memfoto atau memvideo mungkin ada anak-anak yang berperan seperti itu. Saya juga mungkin harus membantu mereka. Mungkin ada di antara kelompok tadi yang masih pasif, jadi mereka harus lebih berkontribusi. Jadi semua siswa harus punya peran ya kalau menurut saya. Jadi saya akan membagi seperti tadi sehingga semua siswa bergerak aktif menyelesaikan proyeknya. Apa sudah benar menurut Ibu cara saya? Ya, itu bagus sekali Bu. Menurut saya itu sudah benar. Ibu membagi-bagi siswa dengan perannya masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Dan saya percaya Bu, proyek ini bisa memberikan dampak yang lebih besar, tidak hanya untuk siswa-siswa Ibu, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Setelah proyek berjalan nih Bu, bagaimana jika nanti kita ketemu lagi Bu untuk merefleksikan hasil yang telah Ibu lakukan bersama siswa-siswa Ibu. Mungkin kita bisa mengevaluasi ya Bu hasilnya dan melihat apa yang bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi. Ya, siap sekali Bu, jangan bosan ya. Ketika saya sering-sering menelpon Ibu, mungkin saya mau proyek P5 ini berjalan lancar. Apalagi ini proyek pertama saya Ibu, mudah-mudahan bisa berhasil. Saya dengan coaching Ibu hari ini, dengan nasihat-nasihat Ibu, saya lebih percaya diri lagi Bu rasanya. Pendekatan yang lebih kreatif ini. Nah, kira-kira Bu, ini proyek Ibu ini kapan ya mau dilaksanakan? Depan ya Bu, ya saya buat dulu mungkin LKPD-nya ya Bu. Oh iya. Arah ya, mungkin bukan ke depan. Proyek P5 itu sudah mulai berjalan. Jadi jangan bosan ya Bu kalau saya menelpon. Ya, siap. Sering-sering mengganggu Ibu ini di rumah. Ya, tidak apa-apa Bu, kita juga harus saling sharing ya Bu, saling berbagi pengalaman nanti. Siapa tahu yang Ibu lakukan di sekolah Ibu belum dilakukan di sekolah saya. Begitupun sebaliknya, siapa tahu yang saya lakukan di sekolah saya belum juga dilakukan di sekolah Ibu. Jadi kita saling sharing saja Bu, saling membantu. Iya, masih banyak Ibu sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Ya, tidak apa-apa, sama-sama. Saya yakin Bu, proyek ini akan sukses. Jadi jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada kendala. Baik Bu, selamat mencoba dan sampai jumpa lagi Bu di pekan depan, insya Allah ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Baiklah, demikianlah
hasil coaching kami dari siklus kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.